Assalamualaikum, saya buka dan ternyata saya sangat kaget setengah mati di situ. Ternyata ini bukan bukan pesarian, tetapi beliau tuh masih hidup. Udah di dalamnya tuh sangat kumuh. Ada botol aqua, ada apa, semuanya ada di situ. Langsung nangis, berderai air mata. Ternyata ada sambungan, ada alur yang menuju ke Buntet juga, ke Cirebon. Masih ada hubungan sama Mbah Abbas Buntet. Nah, Mbah Abbas Buntet sendiri ini berhubungan sama Mbah Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat. Waktu itu saya langsung saya tidak tanya-tanya, ini mungkin beliau. Langsung saya pas pada waktu itu saya buka, Assalamualaikum, saya buka dan ternyata saya sangat kaget setengah mati di situ. Ternyata ini bukan bukan pesarian, tetapi beliau tuh masih hidup. Jadi kaget, saya tuh setengah mati kagetnya. Habis itu beliau tuh ada di pojokan, dia memakai sarung yang sangat lusuh dan tempatnya pun sangat lusuh. Ya, beliaulah Mbah Fanani pertapa di Dieng. Jauh sebelum terkenal, saya sudah ke sono diutus sama Mbah Wirolomah Teles. Nah, di situ setelah perjalanan tersebut ternyata Mbah Fanani itu pertapa yang untuk saat ini yang sangat modern ini memang benar-benar nyata dan benar-benar ada. Jadi beliau pas pada waktu itu tidak bicara sama sekali. Tendanya tidak sebagus ini. Dulu tendanya hanya terpal biru di samping jalan. Udah di dalamnya tuh sangat kumuh. Ada botol aqua, ada apa, semuanya ada di situ. Ada kayak comberan, kayak apa. Terus pokoknya ada campur aduk di situ, baunya langsung peng. Kalau seandainya emang kita tidak kuat ya langsung mungkin muntah, mungkin munggah. Tapi kalau saya malah justru saya nangis pas pada waktu itu. Saya menangis dalam hati saya, ya Allah, beliau tuh meninggalkan keduniawian yang serba mewah, serba berkerlap-kerlip semacam ini. Beliau Mbah Fanani rela untuk mengunci diri di tempat yang sangat tidak layak sama sekali demi cintanya sama Gusti Allah. Jadi di sini saya menangis dalam pandangan Mbah Fanani di situ. Jadi Mbah Fanani pun beliau melihat saya menangis, habis itu tidak berkata apa-apa, langsung beliau mengisyaratkan setelah beberapa waktu, ya mungkin ada kurang lebihnya 15 menit di dalam, beliau mengisyaratkan untuk saya segera kembali, saya segera pulang. Maka pas pada waktu itu saya langsung pulang, saya langsung pamitan. Nah, setelah itu beberapa saat saya sowan ke Mbah Wiro. Dapat apa? Jadi beliau tuh mengajarkan tauhidnya benar-benar dia. Kamu dapat apa di sana? Nggak ada apa-apa. Ya, hati kan, cuman hati kan. Kamu dari rumah jauh-jauh disuruh sowan ke tempat orang-orang seperti itu. Terus gimana perasaanmu? Jadi beliau orang mulia. Jadi tidak bisa dinilai sama
keduniawian, istilahnya semacam itulah. Jadi tidak bisa dinilai secara apa yang kita lihat oleh mata dohir kita. Nah, yang sangat lucu sobat-sobat, yang sangat aneh, sangat lucu, setelah beberapa tahun kemudian saya dapat proyek di Cirebon kalau nggak salah. Nah, pas pada waktu itu saya tuh pengen sowan ke pesarian Mbah Abbas Buntet, Mbah Abbas Buntet ya. Nah, ketika itu saya langsung pamit kepada PM saya, SM saya pada waktu itu. Diperbolehkan saya langsung berangkat dari situ, dari tempat kerja menuju Buntet Cirebon. Pas pada waktu itu saya tanya-tanya dan saya ketemu. Nah, ketemu ini ternyata cicit dari Mbah Abbas sendiri yang menemuin saya. Saya diantarkan sampai pesarian Mbah Abbas Pondok Buntet Cirebon. Saya ditungguin sampai selesai. Habis itu saya mau pamit, ternyata saya cicitnya ini ngajak saya untuk masuk dulu. Terus beliau menceritakan segala sesuatu. Nah, di dalam cerita itu saya pengen tahu lebih dalam tentang Mbah Abbas Buntet, tapi pas pada waktu itu saya nggak ngerti ini kayak semacam disrit gitu loh, kayak semacam ada alur lain yang menerus atau menembus di situ. Pas pada waktu itu saya ditanya aslinya mana, Pati, Jawa Tengah. Oh ya, saya juga punya saudara di Jawa Tengah. Di mana Gus? Saya bilang namanya Gus Nemi. Ada fotonya, nanti saya kasih semua, saya kasihkan di situ semua. Ada nanti Gus Nemi. Pada waktu itu beliau di Jawa Tengahnya di Dieng. Oh jauh, kalau di situ jauh dari saya Pati. Ya bilang, oh iya. Terus sudah lama Gus beliau ada di situ? Udah lama, udah puluhan tahun. Oh udah jadi penduduk sono, saya kan gitu kan. Habis itu saya bertanya lagi, Diengnya sebelah mana? Di sebelah pasar. Oh iya. Terus dia cerita, kok nggak pernah kesini Gus? Maksud saya gini, aku sudah ada firasat, cuman saya belum keluarkan di situ. Belum. Oh enggak, dia sebenarnya nggak kemana-mana kan begitu kan. Beliau tuh sebenarnya nggak kemana-mana gimana? Oh, dia bertapa. Saya ini sudah mulai masuk di sini. Hati saya sudah mulai masuk. Dia bertapa di sini. Oh, berarti ada sesuatu. Mungkinkah Mbah Fanani? Saya bilang gitu, cuman saya masih diam. Nah, habis itu saya bertanya kembali. Namanya siapa, Gus? Namanya Mbah Fanani. Langsung hati langsung nangis, berderai air mata. Ternyata ada sambungan, ada alur yang menuju ke Buntet juga, ke Cirebon. Dan ternyata Mbah Fanani ini adalah orang Cirebon sendiri gitu loh. Dan mungkin masih ada saudara atau hubungan sama Mbah Abbas. Cari tahu sendiri kebenarannya bagaimana. Tapi hal ini saya nyatakan dengan mata kepala saya sendiri. Ada cerita dari cicitnya Mbah Abbas Buntet Cirebon, bahwa beliau tuh mengakui bahwa Mbah Fanani masih ada keturunan, masih ada tali darah lah istilahnya. Nah, setelah itu selang beberapa saat beliau tuh dijemput sama seseorang, yaitu di Indramayu. Saya kaget, saya dapat telepon dari Mbah Wiro pas pada waktu itu
2017 atau 18 ya Pak. Nah, saya dapat telepon kebetulan ada salah satu santri yang mau diutus Mbah Wiro ke sono maksudnya. Tapi Mbah Wiro mengatakan cari tahu Mbah Fanani dijemput gitu. Nah, dijemputnya kemana? Saya cari tahu. Nah, kebetulan saya kenal sama Kiai Kuningan. Dia juga dekat sama saya, juga sama Mbah Fanani juga. Habis itu saya tanyain apakah Mbah Fanani ada di Cirebon. Beliau bilang tidak, beliau ada di Indramayu, tepatnya di Dampuk Awang ya. Yang ngajak adalah Abah Rojak kan gitu kan. Nah, saya tidak membahas masalah itulah, masalah penjemputan Mbah Fanani dan lain sebagainya. Nanti kalau saya memang ada waktu, teman saya hanya bercerita Mbah Fanani itu siapa, terus mandat dari guru saya kepada beliau tuh seperti apa, dan kita harus berbuat apa. Cuman itu aja. Maksud saya bukan untuk yang lain, tetapi untuk bisa menilai ataupun kita lebih tawadhu kepada orang-orang yang tidak terlihat oleh mata seperti beliau. Nah, habis itu ternyata emang benar, Mbah Fanani ada di mana tadi, di Dampuk Awang. Habis itu Nyai Maryam ini juga di Cirebon. Ini tidak setuju dan dikembalikan lagi beliau ke Dieng. Nah, sobat-sobat, Mbah Fanani sebenarnya masih ada hubungan sama Mbah Abbas Buntet. Nah, Mbah Abbas Buntet sendiri ini berhubungan sama Mbah Sunan Gunung Jati. Jadi mohon supaya dulur-dulur semua wasilahlah kepada beliau semua, karena beliau semua adalah benar-benar orang yang pengen dekat sama Gusti Allah. Dan tidak ada salahnya kalau seandainya memang kita meminta doa beliau untuk diteruskan kepada Kanjeng Nabi dan diusulkan Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Jadi cerita kali ini hanya untuk memberikan motivasi bahwa satu, mandat guru jangan sampai ditunda. Mandat guru apapun yang bisa kita lakukan di situ. Kedua, jadikan pengalaman itu adalah sebuah ilmu yang harus kita benar-benar ingat-ingat. Kalau seandainya memang pengalaman itu baik, kita lakukan kembali. Kalau seandainya pengalaman itu sudah membuat kita sial atau buruk, kita tidak akan lakukan kembali. Bukan takdir loh ya yang saya maksud lah. Yang ketiga, hormatilah semua yang ada di bumi dan di langit, semua ciptaan Allah. Apalagi masih dalam bentuk manusia. Manusia itu mempunyai apa saja kan di situ kan. Jadi hormatilah, walaupun mereka tidak terlihat taat tawadhu kepada Sang Pencipta, tetapi hatinya tidak akan pernah kita tahu. Oke, sobat-sobat, terima kasih. Begitulah perjalanan saya yang diutus Mbah Wiro menemui Mbah Fanani di situ. Oke, lain kali kalau seandainya memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di bawah komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya bisa untuk selalu membuat konten-konten baik religi, mistik, hiburan, film pendek ataupun ilmu sipil ya sobat-sobat ya. Jadi ya pokoknya terserah lah my channel apa. Makanya saya bilang pelangi itu warna-warni di situ. Jadi saya akan ya tetap continue dalam itu semua. Memang saya pengennya ada semua di dalamnya situ. Jadi mohon maaf
mohon saran dari semua kalau memang ada kesalahan, dan untuk memperbaiki silahkan kritik sarannya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau seandainya memang hal ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.